Seorang ibu rumah tangga beranak satu asal desa Pulau Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, yang bernama Ita Saryanti ini adalah seorang wanita yang tidak menjalani kehidupan rumah tangganya dengan sepenuh hati. Diakui oleh Ita, walau sudah diberkahi satu orang anak, hal tersebut tidak mengurangi intensitas Tarmizi, sang suami, untuk terus berlaku kasar fisik maupun verbal kepada Ita, sang istri. Kebenciannya makin bertambah dan bertambah tatkala ia mengetahui bahwa Tarmizi kepergok memiliki wanita simpanan. Tarmizi ketahuan bahwa dirinya berselingkuh dengan wanita lain. Mengetahui sang suami berselingkuh dengan wanita lain tentu membuat perasaan Ita sebagai sang istri menjadi hancur. Ita merasa tidak memiliki sebuah asa dan harapan untuk terus melanjutkan perasaan cintanya kepada sang suami. Sebagai info, Tarmizi merupakan sosok pria yang sangat fokus dengan pekerjaannya yang ia tekuni. Diketahui bahwa Tarmizi merupakan seorang pengusaha pengawetan kulit lembu, di mana produk yang ia jual telah memiliki banyak sekali pelanggan yang tersebar hingga keluar Aceh. Tarmizi dan Ita telah menikah sejak tahun 2010. Namun baru 1 tahun usia pernikahannya, hubungan rumah tangganya kerap diwarnai oleh pertengkaran demi pertengkaran. Suatu hari di bulan Agustus tahun 2015, Ita tampak sibuk dengan ponselnya. Saat itu ia mencoba menyusun secara acak angka-angka atau nomor-nomor dalam rangkaian nomor handphone. Dan secara tidak disengaja, Ita berhasil menyusunnya. Ita menelpon sebuah nomor handphone seseorang yang mengaku bernama Khairul Saputra. Dari pembicaraan melalui ponsel yang tanpa disengaja tersebut, tak disangka membuat Ita merasa nyaman. Khairul Saputra alias Putra pun sama, menanggapi telepon salah sambung itu dengan senang hati tentunya. Dan demikian setelah insiden telepon salah sambung tersebut membuat keduanya saling klip dan klop. Hubungan yang terjalin semakin kesini semakin intens. Mendapatkan sebuah kenyamanan yang didapatkan dari diri Putra membuat Ita tidak sungkan-sungkan untuk menceritakan segala permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi kepada Putra. Dijelaskan pula bahwa sang suami Tarmizi kerap memperlakukan Ita dengan kasar. Bahkan Tarmizi katanya tak segan untuk memberikan teguran berupa kekerasan fisik terhadap dirinya. Ita juga mengaku bahwa dirinya sudah tak pernah lagi menerima nafkah kepuasan batin dari sang suami. Saking bencinya terhadap Tarmizi, Ita sampai-sampai menjelaskan bahwa ibu kandungnya meninggal akibat diracun oleh Tarmizi. Mendengar curhat yang disampaikan Ita, kemudian membuat pria pengangguran asal Simalungun, Sumatera Utara ini menaruh simpati yang mendalam. Putra saat itu turut menyampaikan keprihatinannya kepada ibu rumah tangga tersebut. 3 bulan setelah sama-sama saling kenal, Ita kemudian mengajak Putra untuk bertemu. Ajakan Ita saat itu tanpa ragu diterima oleh Putra. Saat itu mereka janjian untuk bertemu di sebuah kafe yang terdapat di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Pertemuan pertama begitu menggoda. Keduanya saling suka sama suka. Ita sangat tertarik dengan Putra, penampilannya dan caranya dalam berbicara, serta cara Putra memberikan solusi permasalahan rumah tangga yang Ita alami saat itu. Obrolan yang berlangsung selama 3 jam tersebut terasa hanya 5 menit bagi Ita. Tak terasa di hari itu sudah menjelang sore. Ita harus segera pulang dikarenakan anaknya yang saat itu baru saja masuk TK ia titipkan di rumah tetangganya. Putra pulang ke Medan, sedangkan Ita pulang ke rumahnya tak terlalu jauh dari kafe tersebut. Baik Ita maupun Putra sama-sama pulang dengan membawa pengalaman kencan pertama yang sangat menggoda. Pertemuan pertamanya dengan Putra semakin membuat Ita jatuh cinta kepadanya. Ita bahkan seperti menemukan kembali arti hidupnya. Sejenak ia bisa melupakan perlakuan kasar dari sang suami. Keteguhan hati yang didasari cinta dan sayang terhadap Putra membuat Ita kemudian mengajak Putra untuk menikahinya. Namun ajakan tersebut tentu saja disanggah oleh Putra. Sanggahan tersebut Putra lontarkan karena Putra tahu bahwa di antara mereka ada sebuah tembok penghalang yang tinggi, yaitu Tarmizi, sang suami. Dan dari sinilah bencana itu terjadi. Berkat dorongan untuk menikah dengan Putra yang amat tinggi dan didukung dengan hasrat pemenuhan nafkah batin yang harus segera Ita penuhi, maka terciptalah sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa Tarmizi. Rencana tersebut kemudian Ita sampaikan kepada Putra. Awalnya Putra kaget, tetapi setelah Ita memaksa dan meyakinkan, akhirnya Putra pun setuju untuk bersama-sama menghilangkan nyawa Tarmizi.
16 Desember tahun 2016. Saat itu Ita menelpon Putra untuk datang ke rumahnya di Desa Pulau Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Ita berani mengajak Putra untuk masuk ke dalam rumahnya, dikarenakan saat itu Tarmizi sedang berada di luar kota. Singkat cerita, setelah Ita menjemput Putra di tempat yang terjanji, kemudian Ita membawa Putra masuk ke dalam rumahnya. Bahkan Ita tidak sungkan membawa Putra masuk ke dalam kamarnya. Dan berlangsunglah acara puncak di malam itu. Ita tidak peduli status istri yang ia sandang saat itu. Bahkan saking sudah lamanya tak menerima nafkah batin, di malam itu acara puncak berlangsung hingga 3 kali. Dikarenakan Tarmizi tak kunjung pulang ke rumah, akhirnya dengan sukarela Putra pun menginap di rumah Ita hingga esok harinya tanggal 17 Desember sekira jam 3 sore. Setelah melihat kondisi lingkungan rumah sudah aman dari warga, Putra pun keluar secara sembunyi-sembunyi dari pintu belakang rumah Ita. Keluarnya Putra dari pintu belakang rumahnya kemudian disusul oleh Ita yang kemudian memboncengnya untuk bersama-sama mencari tempat atau kos-kosan yang akan dipakai oleh Putra. Italah yang menganjurkan Putra untuk ngekos di daerah yang sama dengannya. Saat itu terpilihlah sebuah kos-kosan yang terdapat di dekat sebuah kampus di Kecamatan Dewantara. Tenang, biaya bulanan kos sebesar Rp300.000 akan Ita tanggung sepenuhnya. Demikian setelah mantap mendapatkan kos yang nyaman, hubungan Ita dan Putra kian hari kian lengket saja. Mungkin sudah tak terhitung lagi jumlah kunjungan Putra dari pintu belakang rumah Ita. Putra selalu datang ketika Tarmizi tak ada di rumah. Anak kita yang masih kecil pun belum paham apa-apa tentang hadirnya Putra saban malam di kamar ibunya. 1 minggu setelah Putra resmi menjadi warga kos, tepat tanggal 22 Desember tahun 2016, Ita kembali menanyakan rencananya terkait pernikahannya yang ingin mereka jalani. Setelah bicara panjang lebar, terpancinglah mereka berdua untuk kembali mematangkan rencana mereka untuk menghilangkan nyawa Tarmizi, sang tembok penghalang. Sejoli di Membuk Cinta ini bingung tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa Tarmizi. Awalnya Ita menyarankan untuk merat saja Tarmizi. Rencananya tersebut akan ia campurkan ke dalam makanannya. Tetapi rencana tersebut tidak mendapatkan restu dari Putra, dikarenakan efek racun cukup meninggalkan jejak yang jelas. Selanjutnya Putra menawarkan diri untuk mencek saja ketika target sedang tertidur. Namun lagi-lagi rencana tersebut tidak disetujui oleh Ita, dikarenakan tubuh Tarmizi yang cukup besar dan takut-takut jika Putra yang berbadan kecil itu tak bisa menandinginya. Akhirnya rencana dengan menggunakan tongkat kemudian disetujui oleh keduanya. Masih di hari yang sama, selanjutnya setelah mantap dengan rencananya, keduanya kemudian segera menuju kebun di belakang rumah Ita. Di kebun itu mereka mencari kayu yang akan mereka pakai untuk menghilangkan nyawa Tarmizi. Setelah mendapatkan kayu yang dimaksud dan dengan pisau yang ia bawa, kemudian Putra membentuk kayu tersebut sedemikian rupa hingga menyerupai sebuah tongkat pemukul bola baseball. Setelah selesai, ia letakkan pentungan dan pisau tersebut di bawah meja dapur rumah Ita. Di malam hari setelah semuanya yang tersisa hanya jadwal eksekusi, Putra pamit pulang ke kosnya. Dan ia pun berpesan, "Nanti kalau Tarmizi pulang dan sudah tertidur, segera kabari aku, biar aku segera datang dan biar kepalanya dengan kayu." Namun Ita menahannya agar Putra tidak pulang. Ita menyuruh Putra untuk menginap saja. Ita berkata, "Kamu di sini saja, dan jika Tarmizi pulang, kamu bersembunyi di belakang rumah. Tunggu sampai dia tertidur." Singkat cerita, tanggal 25 Desember tahun 2016, setelah keduanya selesai bercinta, mereka yang kelelahan akhirnya tertidur di ruang tamu rumah Ita. Dan tanpa disadari oleh Ita maupun Putra, tiba-tiba pintu rumah Ita terbuka. Sejurus kemudian, muncullah Tarmizi yang kaget bukan main ketika mendapati sang istri Ita sedang tertidur berduaan di ruang tamu dengan orang lain. Tarmizi yang kaget campur marah kemudian bergegas menuju arah Ita yang saat itu masih tertidur. Sang suami murka, ia segera bangunkan Ita. Ia maki Ita dan ia sempat menuduh Ita telah melakukan perbuatan zina di rumah itu. Wajah berkali-kali dilayangkan ke wajah sang istri. Melihat hal tersebut, Putra hanya bisa diam dan ketakutan. Tarmizi bertanya kepada Putra, "Kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Berapa kali kamu main sama istriku?" Tanyanya kasar. Lalu dengan gagap Putra pun menjawab, "Sabar pak, saya anak tiri ayahnya Ita. Saya nggak ngapa-ngapain." Tarmizi yang tak percaya kemudian kembali beranjak menuju ke arah Ita yang saat itu berusaha menghindari sang suami ke arah dapur. Tak terima pacarnya diperlakukan kasar oleh sang suami,
Putra segera bangkit dan berusaha menahan ayunan tangan yang diayunkan ke wajah Ita. Pembelaan yang dilakukan oleh Putra kemudian membuat Tarmizi dengan sekuat tenaga melayangkan bogem mentahnya ke arah wajah Putra 1 kali. Ayunan tersebut membuat Putra jatuh terguling-guling ke lantai. Putra yang gak terima kemudian membalas ayunan lengan tangan Tarmizi dan terjadilah perkelahian antara sang suami dan kekasih sang istri di pagi itu. Keributan tersebut membuat Tarmizi semakin tersudut ke arah dapur. Dan di saat Tarmizi lengah, Putra segera mengambil tongkat kayu yang telah ia siapkan tadi. Ia ambil tongkat itu dan ia ayunkan 3 kali ke arah kepala Tarmizi dengan sekuat tenaga. Sontak gebukan tersebut membuat Tarmizi sempoyongan. Noda merah seketika menetes. Gebukan kayu yang mengayun ke arah bagian kepala Tarmizi tak cukup membuat Tarmizi tumbang. Ia segera bangkit dan segera menerjang Putra. Terjangan Tarmizi membuat Putra menjadi oleng. Di saat Putra oleng, Tarmizi tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk segera mencengkram leher Putra dengan sekuat tenaga. Tarmizi yang sangat kuat itu membuat Putra semakin kelabakan. Tidak mau terus ditekan oleh Tarmizi, Putra kemudian mengambil sebuah pisau yang ia taruh di bawah meja dapur Ita. Dan dengan sekuat tenaga, Putra menembakkan pisau tersebut ke arah leher sebelah kanan Tarmizi. Luka yang cukup parah yang dimiliki oleh Tarmizi saat itu tidak serta-merta membuat Tarmizi tumbang. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Tarmizi masih sempat berusaha untuk kembali mencengkram leher Putra. Cengkraman berhasil membuat Putra jatuh ke lantai untuk kedua kalinya. Tarmizi masih tampak tegak berdiri di saat itu, walau noda merah berlumur di badannya saat itu. Dan akhirnya pertarungan sengit itu berakhir, ketika Putra tanpa ampun menembakkan sajam yang ia bawa ke arah dada dan perut Tarmizi berkali-kali tanpa ampun sebanyak 7 kali. Seketika tubuh tangguh itu rebah ke lantai. Noda merah pun membanjir. Setelah dipastikan tak bernyawa, Putra kemudian mengganti semua pakaiannya yang bernoda merah tersebut. Setelah ia ganti, segera ia temui Ita dan menjelaskan bahwa Tarmizi telah meninggal dunia. Dikarenakan rencana mereka telah berjalan dan selesai. Ita segera memberikan kunci motor milik Tarmizi, lengkap dengan STNK dan BPKB-nya. Saat itu Ita menyuruh Putra untuk segera melarikan diri sejauh-jauhnya. Selain membawa pergi sepeda motor merek Honda Supra X, Putra juga membawa sejumlah uang senilai 4,9 juta rupiah yang terdapat dalam bagasi sepeda motor milik Tarmizi. Tanpa pikir panjang di pagi-pagi buta itu, Putra segera mengeluarkan sepeda motor milik Tarmizi. Dan dengan kecepatan penuh, ia pun melarikan diri ke arah Medan. Dan tibalah sekarang saatnya Ita untuk melakukan sandiwara. 1 jam setelah kejadian mengerikan itu terjadi, Ita tiba-tiba berteriak histeris. Teriakan tersebut tak hanya membangunkan anaknya, tetapi juga teriakan histeris Ita didengar oleh tetangganya. Ita menjelaskan bahwa di rumahnya baru saja terjadi perampokan, dan perampok yang merampok sepeda motor milik sang suami telah juga menghilangkan nyawa Tarmizi yang sempat berusaha untuk melawan aksi perampokan tersebut. Isak tangis Ita di pagi itu menggema. Air matanya tertumpah di kedua pipinya. Anak Ita pun juga sama. Ia terlihat menangis sesungguhkan di pelukan sang ibu. Tak lama kemudian, sekira 1 jam setelah laporan diterima oleh pihak yang berwenang, datanglah Pak Polisi dan tim ke TKP untuk melakukan pemeriksaan. Polisi yang mendapatkan laporan bahwa kasus yang sedang terjadi adalah kasus perampokan. Tetapi pada saat polisi melakukan olah TKP, polisi tidak menemukan bukti-bukti atau tanda-tanda kejahatan khas perampokan. Polisi dan kejeliannya akhirnya berhasil mengungkap motif yang sebenarnya terjadi atas tewasnya Tarmizi. Pada saat itu Ita dihadapkan pada beberapa bukti dan saksi. Tentu Ita tidak bisa berkutik dan ia pun mengakui segala kejahatannya di depan polisi. Dan tak lama pula putra selingkuhan Ita pun akhirnya berhasil diringkus. Tak lama setelah akuan dari Ita tersebut, putra diringkus di sebuah SPBU di Langkat, Sumatera Utara, sekira jam 10 malam di hari yang sama. Khairul Saputra, si pria penganggur, dan Ita Saryanti, wanita pencari cinta itu, akhirnya harus mempertanggungjawabkan segala kejahatannya. Mereka berdua ditetapkan menjadi tersangka. Ita dan putra yang kemudian dihadapkan ke meja hijau hanya bisa tertunduk sambil menangis ketika mendengar vonis yang dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lok Sukon. Saat itu kedua pasangan selingkuhan ini divonis dengan hukuman seumur hidup. Putusan pun tak berubah hingga ke tingkat kasasi, dan keduanya pun akan berakhir di penjara sepanjang usia mereka. Dan kisah ini pun berakhir.